Ada sebuah laporan yang sengaja disembunyikan tentang kapal yang ditemukan penuh mayat dengan mata melotot menatap langit, namun tak ada bekas luka sedikit pun. Bayangkan, kita berada di bulan Juni tahun 1948. Selat Malaka yang biasanya sibuk tiba-tiba berubah menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang melampaui nalar manusia. Semuanya bermula dari sebuah frekuensi radio yang pecah, mengirimkan pesan SOS yang akan tercatat sebagai salah satu pesan paling mengerikan dalam sejarah maritim. Suara di balik radio itu gemetar, terputus-putus oleh statis yang tajam. Pesan itu berbunyi, semua kru, termasuk kapten, tewas tergeletak di ruang peta dan anjungan. Mungkin seluruh kru sudah mati. Keheningan panjang sempat menyelimuti frekuensi tersebut, sebelum satu kalimat terakhir yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding terdengar dengan sangat jelas. Aku mati. Mendengar pesan mengerikan itu, kapal kargo Amerika, Silver Star, langsung mengubah haluan. Mereka membelah ombak menuju koordinat terakhir SS Urang Medan. Saat kapal misterius itu terlihat di cakrawala, suasana berubah drastis. Tidak ada asap yang keluar dari cerobongnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dek. Urang Medan hanyut, seperti peti mati raksasa yang mengapung di tengah laut yang tenang. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai saat tim penyelamat dari Silver Star menjejakkan kaki di dek kayu kapal tersebut. Udara terasa dingin, meski matahari menyengat. Di sana, kita akan melihat pemandangan yang akan menghantui mimpi siapapun seumur hidup. Mayat-mayat kru kapal berserakan di mana. Tubuh mereka membeku kaku seperti patung dengan posisi yang sangat tidak wajar. Lengan mereka terentang ke atas, jari-jari mereka mencengkeram udara, seolah-olah sedang mencoba menepis sesuatu yang tak terlihat. Dan wajah mereka adalah gambaran horor murni. Mata mereka melotot lebar, menatap lurus ke arah langit dengan ekspresi ketakutan yang sangat dalam. Seakan-akan mereka melihat iblis turun dari awan. Yang membuat kita semua bertanya-tanya hingga hari ini adalah faktanya. Tidak ada satupun tetes darah. Tidak ada bekas peluru, tidak ada luka bekas perkelahian, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada kapal. Mereka tewas dalam hitungan detik, dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, menjaga sebuah rahasia yang terkunci di mata mereka yang dingin. Apa yang sebenarnya terjadi di Selat Malaka hari itu? Mengapa laporan ini seolah-olah ingin dihapus dari catatan resmi? Mari kita selidiki lebih dalam. Setelah pemandangan mengerikan itu ditemukan, dunia seolah-olah sepakat untuk menutup mata. Otoritas maritim saat itu berupaya keras meredam berita ini, melabelinya sebagai sekedar legenda urban, atau kalaupun benar terjadi, hanya kecelakaan akibat kebocoran gas biasa. Tapi, mari kita perhatikan lebih dekat, karena disinilah semuanya mulai terasa janggal. Jika ini hanya cerita isapan jempol, mengapa ada catatan resmi dari kapal Silver Star? Kita tahu, Silver Star adalah kapal yang merespon sinyal SOS mengerikan itu. Kapten dan krunya menyaksikan sendiri bagaimana tubuh-tubuh itu kaku dengan mata melotot ke arah langit. Namun, setelah mereka mencoba menarik Urang Medan ke pelabuhan, sebuah ledakan hebat tiba-tiba muncul dari bagian lambung kapal. Dalam sekejap, Urang Medan tenggelam ke dasar samudra, membawa semua bukti dan rahasia kotornya ke kegelapan abadi. Anehnya, kita melihat ada pola yang sangat rapi di sini. Otoritas saat itu tampak terburu-buru ingin melupakan kejadian ini. Tidak ada investigasi lanjutan, tidak ada pencarian bangkai kapal, dan tidak ada pernyataan resmi kepada keluarga kru. Mengapa? Apakah mereka takut kita mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam lambung kapal Urang Medan? Ada laporan yang menyebutkan bahwa kapal ini membawa kargo rahasia berupa bahan kimia mematikan, atau bahkan senjata biologi sisa Perang Dunia II.
Perang Dunia II yang tidak terdaftar. Jika benar, maka kematian kru tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan dampak dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kita bisa merasakan ada upaya sistematis untuk menghapus jejak kapal ini dari sejarah resmi. Catatan log Silver Star yang asli pun seolah-olah menghilang atau disensor di bagian-bagian krusial. Ini bukan sekedar kecelakaan gas biasa. Ini adalah operasi pembersihan informasi yang dilakukan di depan mata dunia. Sesuatu di dalam kapal itu begitu berbahaya, hingga otoritas lebih memilih membiarkannya terkubur di dasar laut, daripada membiarkan rahasianya terungkap ke permukaan. Februari 1948, kesunyian di perairan Selat Malaka tiba-tiba pecah oleh serangkaian sinyal radio yang kacau dan mengerikan. Stasiun pemantau milik Belanda dan Inggris menangkap pesan darurat yang dikirimkan dalam kode Morse. Bunyinya membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Semua perwira, termasuk kapten, tewas tergeletak di ruang peta dan anjungan. Mungkin seluruh kru tewas. Pesan itu sempat terputus sebelum diikuti oleh serangkaian titik dan garis Morse yang tidak beraturan, seolah-olah si pengirim sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, datanglah dua kata terakhir yang akan menghantui sejarah maritim selamanya. Aku mati. Kita bisa membayangkan ketegangan yang dirasakan kru kapal Amerika, Silver Star, saat mereka menjadi pihak pertama yang merespons panggilan itu. Mereka mendekati koordinat yang diberikan dan menemukan SS Aurang Medan terombang-ambing tanpa arah. Tidak ada asap dari cerobong, tidak ada gerakan di dek, hanya keheningan yang mematikan. Di tengah laut yang tenang, saat tim penyelamat dari Silver Star mulai naik ke atas kapal, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang keluar dari mimpi buruk paling kelam. Kita tidak sedang membicarakan pembantaian biasa. Mayat-mayat kru kapal berserakan di dek. Namun anehnya, tidak ada satupun tetes darah. Tidak ada bekas luka senjata. Tidak ada tanda-tanda perkelahian fisik. Yang membuat bulu kuduk kita berdiri adalah posisi mereka. Kru kapal tewas dalam posisi defensif yang sangat aneh. Tangan mereka terangkat ke depan, seolah-olah mereka sedang mencoba menghalau sesuatu yang sangat mengerikan yang datang dari arah langit. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mata mereka melotot lebar menatap matahari, dan mulut mereka menganga seperti sedang menjerit di detik-detik terakhir nyawa mereka dicabut. Bahkan seekor anjing kapal ditemukan tewas dengan posisi yang sama. Gigi-giginya terlihat menyeringai, seolah sedang menggonggong pada ancaman yang tak kasat mata. Ada satu keanehan fisik yang tidak bisa dijelaskan secara logika saat itu. Meskipun matahari khatulistiwa sedang terik-teriknya menyengat dek kapal, tim penyelamat melaporkan bahwa mereka merasakan suhu yang sangat dingin di dalam kapal. Dingin yang menusuk tulang, seolah-olah panas matahari tidak mampu menembus selubung kegelapan yang menyelimuti SS Aurang Medan. Kita mulai menyadari, saat tim penyelamat menyisir lorong-lorong gelap menuju ruang mesin, bahwa mereka bukan sedang berada di atas kapal yang mengalami kecelakaan. Mereka sedang berjalan di dalam sebuah peti mati terapung yang menyimpan rahasia gelap. SS Aurang Medan bukan lagi tempat bagi yang hidup. Kapal ini telah berubah menjadi monumen bisu dari sebuah tragedi yang melampaui batas nalar manusia. Sesuatu telah terjadi di sini. Sesuatu yang begitu mengerikan hingga membuat seluruh kru memilih untuk mati dalam ketakutan daripada terus melihat apa yang ada di depan mereka. Sekarang, mari kita masuk lebih jauh ke dalam bayang-bayang yang lebih gelap. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh SS Aurang Medan di dalam perutnya? Teori yang paling masuk akal dan yang paling mengerikan adalah kargo maut berupa senjata kimia ilegal.
Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak sisa-sisa senjata mematikan peninggalan unit 731 Jepang yang dihilangkan secara rahasia. Unit 731 adalah unit eksperimen biologi dan kimia yang kekejamannya melampaui batas kemanusiaan. Bayangkan ini. SS Orang Medan diduga sedang mengangkut tabung-tabung berisi gas saraf cair atau potasium sianida dalam jumlah besar. Di tengah cuaca panas Selat Malaka yang lembab, salah satu tabung itu bocor. Gas beracun yang tak terlihat dan tak berbau ini mulai merayap keluar, memenuhi ventilasi dan menyusup ke setiap sudut kapal. Inilah alasan mengapa para kru tewas seketika dengan wajah yang menatap ke atas. Mereka sedang berjuang menghirup oksigen yang sudah berubah menjadi racun murni. Tapi, misteri ini tidak berhenti pada kematian kru. Saat kapal penyelamat, Silver Star, mencoba menarik SS Orang Medan untuk penyelidikan lebih lanjut, sesuatu yang sangat janggal terjadi. Tiba-tiba, tanpa ada api yang menyulut sebelumnya, kepulan asap hitam pekat keluar dari palka nomor 4. Suhu di sekitar kapal meningkat drastis. Para awak Silver Star bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa apa yang terbakar. Hanya dalam hitungan detik, sebuah ledakan dahsyat mengguncang samudra. Ledakan itu begitu kuat hingga mengangkat badan kapal dari permukaan air, sebelum akhirnya SS Orang Medan patah dan tenggelam dalam sekejap ke dasar laut yang paling dalam. Kita harus kritis di sini. Apakah itu murni kecelakaan karena kebocoran zat kimia? Ataukah ledakan itu adalah upaya pembersihan paksa? Pikirkanlah, jika SS Orang Medan sampai ke pelabuhan dan diperiksa secara resmi, skandal senjata kimia ilegal ini akan meledak secara internasional. Seseorang atau suatu pihak tampaknya lebih memilih kapal itu hancur berkeping-keping daripada membiarkan rahasia di dalamnya terungkap ke dunia. Bukti maut itu kini terkubur selamanya di bawah ribuan ton air, membawa serta jawaban atas jeritan ketakutan terakhir para krunya. Kita dibiarkan bertanya-tanya, apakah ledakan itu adalah akhir dari sebuah tragedi? Atau cara sempurna untuk menenggelamkan kejahatan perang yang tak termaafkan? Akhirnya, kita sampai pada sebuah titik di mana logika dan misteri saling bertabrakan. Hingga detik ini, SS Orang Medan tetap menjadi lubang hitam dalam sejarah maritim kita. Ia adalah sebuah bab yang sengaja dirobek, sebuah rahasia yang dipaksa tenggelam ke kegelapan abadi di dasar samudra, agar dunia tidak pernah melihat kebenarannya yang telanjang. Kita seolah diingatkan bahwa di bawah permukaan laut yang tampak tenang dan biru itu tersimpan dosa-dosa masa lalu yang tak pernah diadili di meja hukum manapun. Bangkai kapal itu mungkin sudah hancur menjadi debu laut, namun bayangannya tetap menghantui setiap catatan sejarah yang coba kita susun kembali. Mereka yang tewas dengan tubuh kaku dan mata melotot menatap langit itu, mereka tetap menjadi saksi bisu terakhir. Saksi atas kejahatan, konspirasi, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap yang mereka coba sembunyikan dari jangkauan kita. Selamanya, lautan memang tidak pernah bicara. Dia menyimpan setiap jeritan ketakutan dan setiap konspirasi busuk dalam kesunyiannya yang dingin. Tapi, meskipun semua bukti fisik telah sirna, kita tahu rahasia itu masih ada di sana, terkunci rapat di dasar Selat Malaka. Karena terkadang, sejarah yang paling nyata adalah sejarah yang paling keras berusaha untuk dilenyapkan. Dan kita akan selalu ada di sini untuk terus mendengarkan setiap bisikan rahasia yang